Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mufida dari kelas 12 IP 1 ingin menjelaskan materi tentang globalisasi. Pengertian globalisasi adalah suatu interaksi nasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Fenomena ini melibatkan integrasi ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah, teknologi, ilmu pengetahuan, dan gerakan politik di seluruh dunia. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Lauren E. Rothenberg. Menurut Lauren E. Rothenberg, pengertian globalisasi adalah percepatan dari intensifikasi integrasi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari negara yang berbeda. Yang kedua, Anthony Giddens. Menurut Anthony Giddens, pengertian globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia, sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya, serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Yang ketiga, Immanuel Richard. Menurut Immanuel Richard, arti globalisasi adalah suatu jaringan kerja global yang mempersatukan masyarakat secara bersamaan yang sebelumnya tersebar menjadi terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Yang keempat, Martin Albo. Menurut Martin Albo, pengertian globalisasi adalah seluruh proses penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal, komunitas global. Yang kelima, Dr. Nayef R.F. Al-Rodan. Pengertian globalisasi adalah proses yang meliputi penyebab kasus dan konsekuensi dari integrasi transnasional dan transkultural kegiatan manusia dan non-manusia. Keenam, Selo Somarjan. Menurut Selo Somarjan, pengertian globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Yang kedua, ada karakteristik globalisasi. Yang pertama, meningkatnya masalah bersama. Yang kedua, meningkatnya interaksi kultural antar negara yang dimana dilakukan melalui media massa dan juga internet. Yang ketiga, negara-negara di dunia yang memiliki ketergantungan yang tinggi. Hal ini disebabkan pasar dan juga produksi ekonomi. Yang keempat, perubahan dalam konsep ruang dan waktu yang dimana menjadi batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk. Yang ketiga, ada proses globalisasi. Awal munculnya proses globalisasi terjadi di Eropa, secara cepat menyebar dan berkembang ke seluruh dunia, dan sebagian besar negara-negara di dunia membuka diri untuk menerima globalisasi. Proses globalisasi tidak hanya menyentuh kehidupan budaya, tetapi mencangkup seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, dan komunikasi. James Petras menjelaskan bahwa proses globalisasi terjadi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, fase pertama globalisasi telah dimulai sejak abad ke-15 seiring dengan pertumbuhan kapitalisme dan ekspansi mereka ke luar negeri. Yang B, fase kedua dari globalisasi dibangun pada era inter-imperial trade atau perdagangan antara kaum penjajah. Yang ketiga, ada fase ketiga globalisasi masuk ke dalam fase international trade atau perdagangan internasional. Yang keempat, faktor pendorong globalisasi. Kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi, sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh banyak negara, kemudahan migrasi, merebaknya kerjasama antar negara. Yang kelima, teori globalisasi menurut George Richard.
Teori ini mengatakan bahwa era globalisasi ditandai dengan cara sebuah perkembangan dalam bidang komunikasi, misalnya yaitu dengan munculnya telepon atau televisi, kemudian akan diakhiri dengan kesadaran masyarakat secara global mengenai hal tersebut. Yang keenam, ada gejala globalisasi. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan alat komunikasi yang berbasis teknologi tinggi. Yang kedua, bidang ekonomi, perdagangan internasional dengan negara lain. Yang ketiga, bidang politik, meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat. Yang keempat, bidang budaya. Yang kelima, bidang agama. Yang berikutnya ada dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal dan komunitas. Dampak positif dengan adanya globalisasi. Yang pertama, adanya kemajuan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, dapat memperoleh informasi dari negara lain sekalipun secara cepat. Yang ketiga, meningkatkan motivasi hidup untuk memperoleh segala macam kebutuhan. Yang keempat, dapat memperkenalkan dan memasarkan produk lokal ke mancanegara. Yang kelima, dapat meningkatkan devisa negara karena adanya kegiatan ekspor dan para wisatawan yang berkunjung ke suatu negara. Dampak negatif dengan adanya globalisasi, masuknya budaya-budaya barat ke Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang bersifat individualisme. Lunturnya kebudayaan asli Indonesia seperti gotong royong. Yang keempat, mengikisnya kecintaan terhadap budaya Indonesia. Yang kelima, masyarakat Indonesia telah bersifat konsumerisme. Yang berikutnya ada urbanisasi, adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau kota kecil ke kota besar. Orang yang melakukan urbanisasi disebut urban. Timbulnya perpindahan penduduk dari desa ke kota disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dari desa dan faktor penarik dari kota. Yang kedua, ada kesenjangan sosial ekonomi, adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang terjadi dalam masyarakat di mana kondisi ekonomi akan menimbulkan dampak sebuah perbedaan yang signifikan di antara masyarakat di daerah tertentu dan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Yang berikutnya ada kriminalitas, merupakan segala tindakan atau sesuatu yang dilakukan individu, kelompok, ataupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan sehingga mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat. Yang terakhir, lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Contohnya, luntur eksistensi jati diri bangsa akibat globalisasi antara lain masuknya perusahaan asing ke negara Indonesia. Dengan adanya internet, maka dapat merangsang ide-ide untuk menciptakan hal-hal baru, namun terkadang hal tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.